Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Jumpa lagi dengan Afwah dari Caster, Computerized Archery Support, Technique Enhancement and Refinement. Kali ini saya ingin membahas mengenai foot stance. Yes, everybody knows about it. Dan kemudian, oke, kita familiar tentang itu. Lalu ada hal apa yang bisa disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan foot stance ini simpelnya lebih ke secara fisika, ya, ataupun lebih bicara ke arah balancing. Oke. Nah, kalau umpamanya yang banyak diajarkan dan sering kita lihat orang selalu menyampaikan bahwa kalau untuk foot stance ini kita bicara soal memanah, ya. Foot stance di situ selalu oke, selebar yang bahunya, ya, kemudian di situ gitu loh, ya, itu adalah yang sesuatu yang ideal di situ di baku. Saya memberi masukan yang bisa Anda pertimbangkan, ya, mengenai foot stance di sini, yaitu kenapa harus lebar. Kenapa nggak boleh lebar banget? Oh iya, kan lebar banget terlalu capek. Oke, kalau lebar banget terlalu capek itu selebar yang apa? Kalau umpamanya kemudian sedikit lebih dekat, benar-benar harus sebahu, apa bisa lebih rapat lagi, apa boleh lebar dikit dari bahu? Kenapa tidak? Gitu loh, ya. Nah, masukan saya di sini adalah kita bicaranya foot stance di sini bukan untuk hanya sekedar berdiri saja, ya. Tapi foot stance di sini adalah juga untuk menahan panah. Oke, tujuannya kan satu, bagaimana, bukan hanya untuk upacara ataupun lagi untuk sedekap, untuk jaga among tamu, kan enggak gitu loh, ya. Berkaitannya dengan memanah. Oke, kita berbicara sekarang kalau berlari, seseorang yang berlari, ya. Kita bicara kalau foot stance agar seimbang, kita beri seimbang kan katanya gini, lebar. Kalau berlari yang seimbang gimana? Orang lari itu rata-rata kakinya jebret gini, apa lurus? Ternyata lurus, begitu loh, ya. Lari itu dia lebih banyak yang lurus, nggak ada yang lebar, bener-bener bahasa kalau bisa hanya sekedar depan sebelahan yang kaki. Kenapa? Karena sudah ada gaya yang diciptakan sehingga dia untuk lebih mendoyongkan ke depan, bisa lurus di situ, dan memang gaya tersebut itu terdorong, ya, dengan gaya kaki di sini, sehingga walaupun kakinya lurus tetapi dengan dorongan yang kayak gini dia akan tetap bisa seimbang, ya. Sama halnya kayak kita kalau naik sepeda kan, ya, begitu sepeda kan kalau dijalankan akhirnya seimbang, lurus di situ. Nah, lari juga lurus begitu. Oke. So, jadi untuk seimbangnya tubuh itu nggak melulu ya harus kakinya lebar, tergantung kebutuhannya, ya kan? Nah, sampai di sini paham ya, gitu loh. Oke. Nah, sekarang kalau di memanah kita seberapa yang harus lebar? Kaitannya tadi saya bilang karena beban panah. Oke, ini saya punya contoh. Saya contohkan di sini sekarang, ya. Kita punya beban panah di sini. Kalau saya berdiri dengan saya pegang seperti ini, ya, maka dengan kaki saya yang rapat, saya berdiri di sini aja nggak ada masalah, kayak gitu loh, ya. Tetapi dengan kaki rapat, saat saya rentangkan, turun dia. Saya terangkan ini. Turun kan? Kelihatan jadi dari garis pintu ada ngelihat, saya aja ngerasain kok, ya. Kenapa? Saya mencoba menahan di sini, tetapi karena ada satu gaya berat sehingga saya terbawa, akhirnya turun. Oke. Bayangkan itu sekarang kalau kita arahkan kepada target, ya. Kemudian targetnya di situ, di sini, dan akhirnya kita turun, no kick, kita panah kita nyungsep, ya kan? Nah, sekarang untuk menjaga agar si panahnya ini nggak turun, ya, berarti dirinya nggak turun, maka kita buka kaki kita, dan gitu loh. Setelah kita buka kaki kita, maka dia akan balance. Mau kita tahan di sini juga dia tidak akan turun, karena udah saya tahan nih, gitu kan? Ya, dia nggak ada turun. Beda main kayak gini. Iya, doyong kan? Nggak percaya sama saya, cobain aja sendiri, ya, lakukan itu gitu, Anda bisa lihat, ya kan.
Nah, lalu jadi kita lihat, oke, berarti benar harus dibuka, ya, karena kaitannya dengan si beban panah ini, gitu loh. Nah, seberapa lebar ngebukanya? Oke, ya, oh oke, terlalu lebar nanti capek. Maksudnya emang seperti itu. Dan kemudian kalau memang terlalu lebar capek, kenapa ada banyak benda-benda yang justru dibikin lebar? Ya, saya kasih contoh lah benda-benda yang dibikin lebar. Menara, oke, menara Eiffel, ataupun kemudian kayak ini menara Sutet, oke. Kakinya kenapa menara Sutet dibikin lebar-lebar? Boros loh lebar, ya. Tetapi kenapa itu dibikin lebar-lebar? Untuk menjaga keseimbangan. Dikasih beban sekian banyak, dia di situ menjaga keseimbangan sehingga nanti kena angin, kena apa, dia akan tetap bisa tegar. Beda halnya kalau dibikin tegak aja, gitu loh, ya. Otomatis nggak lebih seimbang, dia akan lebih mudah doyong. Oke? Dan kemudian kalau Anda lihat sutet-sutet pada saat dia untuk dibelokkan, itu beda dengan sutet yang lagi berdiri sendiri. Kalau dibelokkan, dia biasanya ada yang malah dibikinnya double. Karena ada yang harus ditahan suatu topangan, kalau umpamanya di tikungan, yang untuk ini sedikit lebih ekstrim gitu ya. Itu dibikin dua agar apa? Ya tadi sebenarnya itu tidak tertarik, apa nggak ada daya tarik menarik. Oke, ya. Nah, dari sana Anda paham itu juga kenapa sutet dibikin gitu ya. Fisika sama dengan halnya yang kayak gini. Kaki kita itu kan butuh ada kekuatannya. Aduh sayang, saya pakai bajunya gelap nih. Tapi gini, kalau umpamanya kita sekarang seperti ini, dia akan menopangnya lebih kuat karena ada tulangnya kan gitu ya. Ya, dia akan menopang lebih. Tapi kalau kita melebar, dia di sini otomatis tidak ada kekuatan untuk menahan, akhirnya kekuatan di ototnya dia karena apa, melebar. Jadi di sini ada yang harus dijaga, ditahan. Oke, dengan melebar di sini. Nah, saat kita terlalu lebar, ya otomatis di sini ini balancing di sini, jadi ada otot yang bermain ya untuk menjaga selebar tangan ini, menjaga yang tubuhnya gitu loh. Ya. Nah, tetapi kenapa ada orang Anda melihat biasa, oh dia kok kakinya lebar banget. Biasanya, punten, Anda lihat sekitar kita, kalau yang kakinya lebar banget, biasanya memang tubuhnya lebih besar. Oke, semakin besar tubuh, semakin beban, otomatis dia kalau hanya untuk selebar yang begini aja masih belum cukup, dia akan yang dia harus lebih dilebarkan lagi dari kakinya di situ untuk menjaga balance-nya. Oke, ya, udah mulai paham ya? Jadi kenapa dia nggak ngapain dia tetap harus lebar ya tadi, gitu loh, ya. Nah. Sekarang kalau Anda lihat, jadi di situ sekarang jangan hanya mengikuti, oh katanya harus begini. No. Mari kita berpikir, oh oke, tubuh saya segini dan kemudian berat beban saya, panas saya segini. Ya coba aja diam aja Anda pantengin sendiri gitu loh. Kalau Anda diam dan kemudian kalau memanah, let's say butuh 10 detik sebelum sampai rilis, Anda angkat kemudian Anda bisa tahan. Seberapa Anda bisa tahan kemudian dia benar tetap tidak ada doyong gitu loh. Ya, kalau di sini Anda bisa dalam 10 ini sudah doyong, belum hitungan sampai 5 detik. Ya kan? Tapi kalau banyak terlalu lebar, oke, dia akan lebih ketahan, tetapi nanti ini Anda ototannya pegal. Kan kita memanah nggak cuma satu kali, kita memanah butuh berkali-kali, apalagi kalau turnamen. Bukan cuma minimal 36 kali loh nembaknya, tetapi kalau kita akhirnya nanti masuk aduan, ada percobaan, ada di situ, dan umpamanya kita Anda mau ngejar sampai masuk final, di situ Anda harus berpikir bahwa otot itu dan keseimbangan itu Anda harus jaga sampai 110 kali minimal, beneran. Bisa dihitung aja gitu. Saya udah hitungin soalnya. Ya. Nah, dengan demikian berarti sekarang kalau kita lihat ya, oke, kita ada yang harus kita jaga di sini atau tadi lebar. Ya, Anda serahkan patokan di situ. Jadi Anda berpikir, Anda yang jalankan dengan pakai teori yang tadi. Coba di sini, oh kurang lebar, coba lagi dilebarin sampai Anda pas pegangin sini. Ah iya, ini anteng nih, ya nggak gerak. Itulah posisi kaki Anda. Oke, ya itu Anda catat. Oke, itu satu. Yang kedua sekarang mengenai posisinya adalah, saya pegang aja deh. Ya, posisi berikutnya, apakah kita harus umpamanya sama target kita harus sejajar kayak gini, atau yang dibilang open, ataupun kita close. Oke. Masuk. Saya pakai logikanya yang sama. Tadi untuk melebar yang sini kita untuk menjaga agar nggak doyong ke depan, kiri kanan ya. Nah, kalau ke sini sebetulnya juga
Yang lebih baik dan kemudian lebih terjaga keseimbangannya itu adalah apabila kita close, yaitu kaki kanan agak maju sedikit. Karena kan badan kita kan gravity ya, bukannya tegak begini, tetapi kan kalau memanah kan sebetulnya agak dimajukan ke depan sedikit. Ya kan? Body gravity benar-benar agak. Nah, kalau Anda majukan tetapi kaki Anda sejajar, Anda majukan di sini, ya, otomatis pasti akan ada, dia akan goyang. Beda hanya kalau kaki kanan Anda majukan, jadi bukan begini. Nah, ekstrimnya kayak misalnya kita udah maju, nggak banyak lah, kita dimajukan sedikit. Sehingga kalau dari garis depannya lurus, di situ Anda lihat sebetulnya Anda juga membangun menara. Dan tarikan dari depan bahwa Anda menjaga ya keseimbangannya, selain yang kiri kanannya di sini adalah dijaga lebarnya, yang ke depannya juga di situ dijaga. Ya, jadi kaki empoknya di sini maju dikit. Nah, otomatis kalau Anda posisikan kayak gitu dan Anda merasakan sendiri. Coba aja. Oh iya ya, lebih antang. Oke, nggak doyong gitu loh. Ya. Nah, oh oke, kan di sini kan bisa saya bisa ini enteng. Kan nanti saya akan jelaskan bagaimana bahwa sebetulnya panah semakin berat, jangan terlalu berat ya. Semakin berat itu justru semakin baik untuk menjaga balansi kita, selain untuk bikin tegaknya, dia juga untuk menjaga otot kita sehingga kalau dia akan kita tarik di sini, si panahnya itu nggak akan kegeser kiri kanan, karena kita lebih mikir otot kita itu hanya untuk menjaga naik turun, jadi lebih kejaga. Jadi sebetulnya dengan panah yang berat itu yang memang lebih baik. Dan menjaga beratnya di situ ya, Anda harus menjaga kelompoknya dengan body gravity ke depan di situ ya. Doyangnya Anda jaga dengan kaki sedikit ke depan. Oke? Nah, make sense di situ. Lalu sekarang bagaimana dengan posisi kakinya? Ya, apakah masuk di sini, apakah kebuka, apa di situ? Oke, dibilang agak kebuka. Ya, nah, Anda coba sekarang gini. Saat Anda menembak, pernah nggak suka dibilang sama, misalnya ada pelatih yang ngasih tahu, oh kakinya buka sedikit, kakinya maju sedikit, kayak di situ, ya kan? Nah, itu biasanya Anda diam dan kemudian mengikuti, dan memang jarang ada yang menceritakan ya. Tapi coba sekarang Anda berpikir, Anda lagi sekarang cuma di rumah nih sendirian, nggak bisa tiap-tiap nanya sama pelatih, dan kemudian Anda harus yang namanya lagi COVID-19 gini, gitu kan? You have to think yourself gitu loh, what to do, ya. Nah, logika ini yang dia dipakai, ya. Apa yang saya mau sampaikan, bahwa sekarang posisi kaki, ya, kalau posisi kaki kita sekarang umpamanya seperti ini, ya, nah kan gini kan, saya anjurkan sedikit kaki ke depan ya untuk menjaga gitu kan. Nah, ini sebetulnya untuk menjaga yang arah di situ, Anda berpikir Anda punya kewajiban, yaitu melakukannya tarikannya secara back tensioning, yaitu tarik belakang, ya, tak gini, ya. Pakai udahlah, saya ada videonya, dan kemudian pasti ada banyak diajarkan juga yang mengenai harus back tension. Itu wajib, is a must. Kalau Anda menariknya masih pakai otot yang di depan nih, otot Anda yang dipakai, udah, saya nggak bisa ngebahas juga, dan yang lain juga mau membantu susah. Karena apa? Itu banyak yang mesti diatur, dan kemudian pasti banyak nggak konsistennya. Oke, jadi back tensioning pertama is a must, yang harus back tensioning. Yang kedua, posisi tangan, umpamanya kita kunci, ya, bukan yang begini. Di sini kan lebih masih banyak gerak, tetapi kita kunci ke dalam, tak, ya, sampai benar-benar mengunci. Jadi posisinya ini juga mengunci, dan kemudian back tension ini juga mengunci. Udah, ini nggak akan kemana-mana nih, gitu loh, ya. Jadi posisi di sini, umpamanya ada dia di situ, Anda tarik. Oke, Anda di situ, mana dulu tarik. Tetap aja posisinya di situ terus, ya. Kemudian kemana Anda yang harus Anda arahkan? Ya tadi, Anda lihat sasaran Anda lihat target Anda. Bahkan Anda tagih tanpa line nih di depan Anda, nggak pakai garis. Kan namanya di rumah ya kan, nggak bikin garis yang benar-benar tegak ke sana gitu kan. Anda cukup tinggal mengatur bahwa kalau saya tarik panah saya, ya, kemudian Anda bikin panah Anda di sini, Anda arahkan, oke, posisikan dia di situ, ngarah nggak ke posisinya di sini ke targetnya, gitu. Anda bisa tarik, ya, maka kelihatan kalau di situ udah nggak ngarah, ya disitulah yang menjadi pasnya, oke, ya. Nah, sekarang dengan tarikan yang seperti itu, Anda kalau mau kasih pertimbangan yang lain biar mudah cara berlatihnya, Anda merem, oke. Anda posisi di sini,
Anda yang akan merem, tarik. Udah dapat belum? Tarik. Udah dapat belum? Oh, nggak dapat, misalnya kayak gini kan? Anda geser sedikit. Oke, tarik lagi. Udah bergeser sekarang saya, ya kan? Tarik lagi. Itu bergeser. Mau ke kiri lagi, ya. Nah, saya geser lagi, tarik lagi. Oke. Bergeser terus, ya. Nah, Anda tinggal bermainnya, jadi naik geser kiri kanannya dari situ tadi, ya tadi dengan syaratnya harus back extension, ya. Nah, apa yang saya lakukan terhadap kaki saya itu tadi bukannya saya memindahkan, bukannya saya memindahkan posisi kaki saya untuk kemudian maju mundur loh. Tetapi cukup poros kaki yang di sini saya buka dan saya tutup. Jadi kaki kanannya tetap sini aja, ya. Kaki kirinya saya buka tutup. Ternyata, ya, masya Allah, di sini diciptakan sama Allah di sini. Jadi dengan kaki kita yang saya ubah aja di sini, Anda bisa ngerasakan. Ya, coba Anda diam di sini dan Anda gerakan, Anda berdiri gini, kemudian Anda gerakan kaki Anda lihat sendiri. Nih, ya, saya nggak ada kamera ke bawah sih. Ini kaki saya sekarang posisinya begini. Oke. Ya, badan saya sebenarnya tetap, saya hanya bermainnya di kaki. Anda rasakannya sendiri. Bergerak itu mainannya di situ. Nah, dengan demikian itu yang menjadi patokan Anda juga gitu loh. Ya, jadi punya pasangan jangan usah pikir oh dia kakinya ke depan sini. Ini yang tadi udah patok di sini untuk menjaga balance-nya kan. Sehingga kalau dari depan nanti masih dekat gitu ya dari lurusnya ya. Nggak lurus begini ya, kemudian sehingga agak gini gitu loh, agak tahan. Tapi kemudian untuk ngarahin kiri kanannya cukup kaki kanannya kirinya kaki kirinya di sini disetel kebuka tutupnya. Oke, dan itu sangat bisa menjaga dan itu kemudian bisa mengatur posisi Anda. Oke, latihanlah seperti itu. Saya nggak bisa bilangin yang seperti apa, Anda yang merasakan sendiri, Anda yang punya beban berat, Anda yang tahu nanti bentukannya seperti apa. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.